Profil Gapoktan Cahayatani, Desa Asembagus, Kraksan, Probolinggo. Latar belakang: Desa Asembagus adalah desa perkotaan di wilayah Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Kraksan, memiliki luasan 322,629 hektar yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Asem Kandang dan Dusun Calok Ela, berupa hamparan yang terdiri dari pemukiman, areal persawahan, dan pertambakan. Cahayatani merupakan gabungan organisasi petani yang berada di Desa Asembagus beranggotakan petani Desa Asembagus yang tergabung dalam kelompok tani Sinar Harapan 1 dan Sinar Harapan 2. Masyarakat Desa Asembagus yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani bisa hidup makmur dan sejahtera dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Selain itu, Desa Asembagus bisa berkembang dan maju. Dukungan terbesar berasal dari sektor pertanian. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Gapoktan Cahayatani melakukan upaya peningkatan pelayanan dasar dan memperkuat kelembagaan ekonomi petani dengan menjadi petani yang dinamis, inovatif, dan kreatif. Sejarah berdirinya Gapoktan Cahayatani. Sekretariat Gapoktan Cahayatani menempati salah satu ruangan di kantor Desa Asembagus pada tanggal 5 Mei 2008, diketuai oleh Saudara Budi Hartono sampai sekarang. Pada tanggal 1 Maret 2016, Gapoktan Cahayatani telah terdaftar secara resmi sebagai organisasi bagi petani Desa Asembagus dengan badan hukum. Kepengurusan: anggota Gapoktan Cahayatani adalah Poktan Sinar Harapan 1 dan Poktan Sinar Harapan 2 yang berjumlah kurang lebih 146 orang petani. Mereka saling menunjang dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan yang rutin dilaksanakan. Visi misi: Desa Asembagus merupakan desa yang memiliki potensi untuk berkembang, dikarenakan memiliki tanah pertanian, peternakan, perikanan, dan kegiatan ekonomi kreatif yang dapat mendorong kemandirian desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui pengembangan potensi tersebut. Lembaga Keuangan Mikro atau LKM Cahayatani. Pada tahun 2016, Gapoktan Cahayatani mendapat program pengembangan usaha agribisnis perdesaan atau PUAP. Seiring dengan itu, maka Gapoktan Cahayatani pada tahun 2017 membentuk Lembaga Keuangan Mikro atau LKM Cahayatani untuk mengelola simpan pinjam kepada petani anggotanya. Kegiatan Gapoktan meliputi pertemuan. Pertemuan rutin dilakukan sebagai media bagi petani untuk duduk satu meja menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan dan sebagai media pembelajaran untuk saling bertukar pikiran, membangun kebersamaan, serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi baru di dunia pertanian. Demplot atau Dem Area dan Sekolah Lapang. Kegiatan Demplot atau Dem Area dan Sekolah Lapang dilaksanakan rutin setiap musim tanam, baik itu yang dilaksanakan secara mandiri oleh petani maupun program dari pemerintah. Pelatihan, pendidikan dan pelatihan wajib untuk dilaksanakan sebagai upaya untuk memberdayakan petani dan meningkatkan pengetahuan sumber daya petani. Pemberdayaan wanita tani dan PKK melalui kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Pemberdayaan wanita tani dilakukan melalui pelatihan olahan pangan dan pengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL dengan tujuan bisa menambah nilai ekonomi petani dan kesejahteraan keluarga petani. Sentra Pelayanan Pertanian Terpadu atau SP3T. Gapoktan juga mengembangkan kegiatan Sentra Pelayanan Padi Terpadu, yaitu pelayanan bagi petani anggota dari proses tanam sampai pasca panen. Usaha penangkar benih padi. Gapoktan Cahayatani saat ini mampu menyediakan kebutuhan benih padi bagi anggotanya, sehingga salah satu kendala yang dihadapi oleh petani yaitu tersedianya benih unggul dengan produksi sesuai dengan yang diharapkan dapat terpenuhi. Akhir-akhir ini Gapoktan Cahayatani mampu menyuplai kebutuhan benih untuk wilayah Kabupaten Probolinggo bagian timur. Usaha pupuk cair, pestisida nabati, dan agensia hayati. Hasil dari pelatihan pembuatan pupuk organik atau POC, pestisida nabati, dan agensia hayati banyak dikembangkan oleh anggota secara pribadi sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Namun secara lembaga, Gapoktan Cahayatani memproduksi POC, pestisida nabati, dan agensia hayati sebagai upaya untuk memfasilitasi kebutuhan anggotanya pada khususnya dan petani Kraksan pada umumnya. Kemitraan. Gapoktan Cahayatani menjalin kemitraan dengan BUMDes Asembagus Bersatu dalam pemasaran beras hasil produksinya melalui e-warung yang akan ditujukan untuk masyarakat miskin penerima bantuan BPNT sebanyak 446 KK, yang masing-masing kakak menerima 15 kg per bulan dan masyarakat sekitar
Sementara untuk memasarkan hasil benih padi Gapoktan Cahaya Tani bermitra dengan kios-kios pertanian yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo pada umumnya dan wilayah Kecamatan Kraksan pada khususnya. Pengembangan usaha agribisnis perdesaan atau PUAP. Gapoktan Cahaya Tani mendapat program PUAP dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian atau BKP 4 Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 dengan nominal Rp100 juta yang sampai saat ini dikembangkan kepada anggota menjadi kurang lebih Rp233.345.000. Masyarakat dan petani sangat terbantu sekali dan bisa terlepas dari jeratan rentenir. Pola tanam dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintah yang terkait dengan pembangunan subsektor pertanian, khususnya penggunaan lahan sawah. Hal ini sangat tergantung atas blok sawah dan ketersediaan air pengairan yang ada. Dengan demikian akan terjadi sistem pola tanam yang diterapkan sebagai berikut. Nama saya Budi Hartono, saya sebagai Ketua Gapoktan Cahaya Tani Desa Asembagus, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Visi misi Gapoktan ialah meningkatkan kemampuan dan sumber daya petani dengan mengadopsi kemajuan teknologi dan informasi pertanian demi terwujudnya swasembada pangan dengan insan petani yang berakhlakul karimah dan sejahtera. Gapoktan Tani Desa Asembagus adalah binaan dari pertanian Kabupaten Probolinggo. Untuk itu kami mohon nanti dari gabungan ini bisa melanjutkan menjadi SMOT untuk gapoktan yang lainnya di Kabupaten Probolinggo. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke segenap lapisan masyarakat, lembaga yang ada di masyarakat Desa Asembagus yang telah mendukung Gapoktan ini sehingga masuk di 8 besar nasional Indonesia. Komoditas beras yang berasal dari padi merupakan salah satu komoditas yang mempengaruhi atau menyebabkan inflasi di suatu daerah. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa mendorong upaya-upaya penanaman, peningkatan produksi, dan pengembangan suatu komoditas seperti halnya komoditas beras atau padi di suatu wilayah agar inflasi di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik. Gapoktan Cahaya Tani.